Visi dari kelompok kami adalah membantu para wanita pemula atau para beginner yang ingin belajar tentang makeup untuk lebih dalam dengan harga atau budget sesuai dengan kemampuan mereka sendiri, serta kualitas dan kuantitas yang terjamin. Jadi misi dari kelompok kami adalah menyediakan aplikasi yang berisikan beraneka ragam menu agar orang-orang bisa dengan mudah mengaksesnya. Jadi aplikasi kami ini tentu saja akan berisikan list-list para MUA mulai dari rating 1-5, tentu saja dengan harga yang sudah tertera sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang mereka sediakan. Dan kami juga tentu akan langsung meminta para MUA untuk menyediakan alat-alat atau tools brush makeup sesuai dengan yang mereka punya agar para beginner tidak usah repot-repot atau kebingungan untuk membeli yang baru lagi. Oke, jadi kita masuk ke masalah atau kendala yang akan diselesaikan oleh ide bisnis yang sedang kami kembangkan. Oke, yang pertama, pasti setiap orang ingin tampil maksimal di depan setiap orang. Sebagai pemula yang masih belum memiliki basic skills, pasti kebingungan bagaimana caranya untuk mempelajari makeup. Terus sulit juga untuk menemukan MUA yang cocok. Misalnya, customer A ini suka dengan hasil dari makeup MUA ini, sedangkan yang customer kedua dia kurang suka dengan hasil makeup dari MUA ini, karena setiap orang pasti memiliki preferensi yang berbeda-beda. Jadi kalau yang satu cocok, tidak tentu satunya lagi cocok. Oke, Terus karena banyak wanita yang sudah dituntut untuk merias wajah dalam pekerjaannya namun tidak dapat belajar makeup karena keterbatasan waktu. Jadi contohnya seperti bank, orang yang bekerja sebagai di posisi sebagai CS, customer service atau detailer harus menggunakan makeup pada saat melayani customer. Bagaimana dengan seseorang yang masih kurang mengerti bagaimana untuk makeup dirinya sendiri? Ia harus bekerja sepanjang hari dan memiliki keterbatasan waktu. Oke, saya akan menjelaskan solusi yang akan kami berikan kepada calon konsumen untuk menyelesaikan kendalanya. Solusi yang kami berikan dalam platform ini, kami akan menyediakan makeup artis yang profesional dan bersertifikat dalam bidangnya untuk menyediakan jasa kecantikan seperti makeup, hairdressing, dan lain-lain. Dengan adanya platform ini, kami berharap calon konsumen kami akan lebih fleksibel dalam memilih kelas makeup yang mereka mau. Seperti misalnya ada yang mau budgetnya rendah, mau budgetnya tinggi, bisa dipilih karena akan ada range harga dalam platform kami. Dan juga mungkin ada yang mau fokus ke bagian mata atau dan yang lainnya gitu, bisa dipilih di platform kami. Jadi kami akan membuat lebih efisien dan efektif. Sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana gambaran produk kami. Kami juga menyediakan lead prototype kami, nanti akan kami taruh di kolom deskripsi bawah. Seperti pada umumnya, aplikasi kami pada saat pertama kali dibuka akan muncul tampilan login. Jikalau sudah mempunyai akun di aplikasi kami, maka bisa sign in, kalau belum punya bisa sign up terlebih dahulu. Setelah itu, setelah sign in, tampilan pertama yang akan muncul adalah tampilan sampel. Sampel di sini berguna untuk sebagai gambaran kita memilih MUA yang mana. Di sini akan ditampilkan hasil-hasil dari masing-masing MUA yang mendaftarkan diri di aplikasi kami. Setelah melihat gambaran tersebut, nanti bisa next ke choose your MUA di samping sampel. Di sini kita bisa memilih MUA mana yang kita minati. Setelah itu, di nextnya ada kolom kolaborasi. Di sini untuk para MUA yang ingin menggabung dalam aplikasi kami. Setelah itu di next ada Ask Me. Di sini kalau misalnya ada pertanyaan dari customer maupun MUA yang ingin bertanya kepada kami bisa lewat sini. Oke, timing. Kenapa kami sekarang membuat platform ini? Kenapa sekarang? Karena di era sekarang semua manusia mau yang lebih simple, yang gampang, lebih cepat diakses. Jadi dengan adanya aplikasi ini atau website ini, dengan satu kali klik itu akan banyak MUA yang muncul dan bisa pilih apa yang mau diinginkan. Mau sesuaiin budget, sesuaiin yang diperlukan, bisa cari di situ. Jadi lebih simple. Juga di era sekarang semua pakai media sosial dan apa-apa dilakukan melalui online.
Jarang ada yang offline lagi, semua lebih mudah untuk online dan lewat media sosial. Oke, selanjutnya target pasar. Jadi target pasar adalah kelompok yang dilayani sebagai konsumen. Jadi target konsumen kami adalah wanita pada umur 17 tahun sampai 27 tahun. Tamu kami adalah kalangan masyarakat, terutama wanita. Semua jasa pembelajaran makeup yang tersedia di pasar termasuk dari perusahaan di daerah lain. Nah, untuk SAM kami mendistribusikan ke 3 kota dengan data umur, jenis kelamin, dan gaya hidup para pengguna. Itulah disebut dengan SAM kami. Untuk SOM kami, jasa tersedia di 3 kota nih. Maka orang-orang yang memilih jasa kami disebut sebagai share of market atau juga SOM. Oke, jadi kita masuk ke rencana pemasaran ide produk kami dari pengenalan hingga penjualan produk kami. Yang pertama yaitu communication strategies. Jadi Beauty and the Brush memiliki platform online yang selalu memberikan updatean terbaru mengenai aplikasi kami seperti di Instagram dan di Facebook. Kalau secara offline, kita dapat memasarkan produk kami dengan mengadakan bazar dan bersosialisasi dengan klien. Oke, jadi launching. Pada saat awal launching, kami akan memasarkan produk kami ke keluarga dan teman dekat kami. Setelah itu kami juga akan mempromosikan secara online dan via offline, yaitu dengan memperkenalkan produk kami kepada konsumen dan memberikan diskon kepada mereka. Public relation. Oke, jadi kami akan mengadakan pameran yang diikuti oleh MUA serta MUA profesional yang akan bekerja sama dengan aplikasi kami. Dengan tujuan dari mengadakan pameran ini yaitu untuk menarik perhatian konsumen untuk menggunakan aplikasi kami dan memperkenalkan produk kami secara luas ke masyarakat yang lebih luas. Oke, advertising yaitu kami dapat melakukan dengan via offline dan via online. Oke, jadi kami juga akan mengadakan lucky draw. Jadi tujuan dari lucky draw ini yaitu untuk memberikan keyakinan kepada pelanggan untuk mendaftarkan diri ke aplikasi kami dan jangan ragu-ragu untuk menggunakan aplikasi kami. Selanjutnya kompetitor. Kompetitor utama kami ada 2, yaitu Hello Beauty dan Sosiobas. Sosiobas ini lebih luas jasa yang mereka sediakan seperti bisa dalam menulis. Jadi tidak fokus dalam kecantikan. Namun utama kami adalah Hello Beauty karena mereka memang juga di bidang kecantikan. Hello Beauty juga sudah lebih dikenal oleh masyarakat luas. Namun keunggulan ide kami di antara kedua kompetitor ini adalah kami fokus untuk menggait MUA di Kepulauan Riau sehingga MUA kami tersedia lebih banyak dan informasinya juga lebih detail untuk MUA-MUA yang ada di Batam dan juga Kepulauan Riau. Lalu karena seiring berjalannya waktu, kami juga memiliki fitur dan juga tampilan yang lebih kekinian dan lebih feminim dan juga lebih friendly. Dan periklanan kami juga melalui offline dan online sehingga ide ini juga bisa lebih dikenal oleh masyarakat sekitar, khususnya Kepulauan Riau. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kami memperoleh pendapatan kami. Kami memperoleh pendapatan kami dari perjanjian antara kami dengan MUA yang mendaftarkan diri di tempat kita, yaitu dari adanya customer yang mendaftarkan diri melewat aplikasi kami dengan MUA tersebut. Lalu hasil dari pendapatan MUA tersebut kami akan mengambil 20%-nya. Setelah itu, kami juga akan mendapatkan pendapatan kami melewat iklan-iklan yang muncul di aplikasi kami. Keuangan. Kami akan menampilkan gambaran proyeksi pendapatan selama 1 tahun. Pertama kita bahas dulu investasi awal kami. Laptop 2 unit sebesar 16 juta, peralatan kantor 1 juta, sehingga total investasi awal kami itu 17 juta. Depresiasi kita perkirakan 5 tahun, sehingga 17 juta dibagi 5 dan dibagi lagi untuk tiap bulan, sehingga per bulannya depresiasi itu 283.333. Financial projection, ini merupakan gambaran pendapatan selama 1 tahun. Kita bisa lihat sales revenue itu didapatkan dari pendaftaran kelas dengan harga yang beragam, sehingga net sales itu diperkirakan dalam 1 tahun itu kisaran 68 juta sampai 120 juta. Lalu dikurangi dengan harga pokok penjualan, di mana 80% kita kasih ke MUA dan 20% untuk kita, dikurangin, sehingga kita dapat gross profit itu sekitar 13 juta sampai 35 juta.
kita kurangkan lagi dengan biaya operasional seperti pemasaran, gaji, listrik, sewa, dan depresiasi, sehingga kita dapatkan operational profit sekitar 9 juta sampai 31 juta. Lalu kita kurangkan dengan pajak yang berlaku, sehingga net profit after tax itu kisaran 9 juta sampai 30 juta 800. Payback period, kapan kita kembalikan investasi awal kita? Kita berinvestasi itu 17 juta awalnya. Lalu di bulan pertama kita sudah mendapatkan pendapatan 9.500.000. Di bulan kedua 9.500.000 juga. Jadi totalnya udah 19 juta nih. Jadi sudah menutupi investasi awal kita kan di bulan kedua. Jadi payback period kita itu dalam bulan kedua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan legal business. Jadi yang perlu dilakukan itu mendaftarkan perusahaan Anda. Jadi di dalam proses ini itu kita perlu mendapatkan akta pembentukan perusahaan dan berkonsultasi dengan notaris. Nanti notaris akan mengeluarkan beberapa dokumen yang diperlukan dalam proses lebih lanjut dari daftar perusahaan tersebut. Yang kedua itu mendapatkan surat keterangan domisili. Jadi ini dapat diperoleh oleh pemerintahan lokal di mana bisnis Anda berada. Nah, untuk yang ketiga itu ID pajak. Jadi dia juga surat domisili ini juga berfungsi sebagai dokumen persyaratan untuk membuat kartu pajak. Jadi kita akan mendapatkan nomor pajak yaitu NPWP dan kartu pajak dari kantor pajak setempat. Untuk keempat itu kita akan menyerahkan aplikasi online kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyerahan aplikasi ini dilakukan secara online dan digunakan mendaftarkan perusahaan Anda kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kita harus mengirimkan aplikasi dengan semua dokumen yang telah dinyatakan sebelumnya, ditambah pernyataan bank dan laporan transaksi kita. Untuk yang kelima itu kita harus mendapatkan SIUP dan PDP. Jadi SIUP itu adalah izin usaha perdagangan permanen, sedangkan TDP adalah tanda daftar perusahaan yang menyatakan bahwa bisnis kita tuh telah terdaftar secara resmi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, setelah itu kita akan mengirimkan semua persyaratan dan dokumen yang bisa mendapatkan keduanya itu di kantor One Stop Service di kawasan tersebut. Nah, untuk yang keenam itu kita mendaftarkan ke Departemen Tenaga Kerja. Jadi ini dilakukan jika bisnis kita memiliki lebih dari 10 staff dan minimal gajinya itu 1 juta. Dengan mendaftarkan perusahaan kita ke Departemen Tenaga Kerja, kita memiliki kewajiban tertentu untuk memasukkan pekerjaan kita ke dalam beberapa asuransi kesehatan dan asuransi kerja. Nah, dan terakhirnya itu kita menyiapkan bisnis e-commerce, dan secara hukum setelah penyelesaian semua syarat hukum, kini kita dapat untuk mulai mendirikan bisnis e-commerce secara hukum.